بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال ربنا جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وأعدت للمتقين. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Ma'asyiral muslimin, saudaraku, para pemirsa dimanapun berada, sahabat, dan para ikhwas sekalian, pencinta kajian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali selaku hamba Allah yang beriman, kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas limpahan rahmatnya kepada kita, atas curahan nikmatnya, baik itu berupa nikmat kesehatan, rasa aman, kecukupan, dan kebahagiaan. Teristimewa tentunya adalah nikmat keimanan kepada Allah, nikmat istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga alhamdulillah hari ini kita berada di hari yang agung, di hari yang mulia, yaitu hari di mana amal kebaikan kita diangkat oleh Allah diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa menjaga kemuliaan hari ini dengan berpuasa sunnah, yaitu puasa sunnah di hari Kamis. Ya. Ketika beliau ditanya alasan beliau berpuasa sunnah, ya, maka beliau bersabda, Yaumul Khamis turfa'u fihi al-a'mal wa ana uhib, ya, an idza rufi'a amali wa ana sha'im. Kata Nabi, hari ini adalah hari di mana amalan diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan aku ingin ketika amalku diangkat, aku dalam keadaan sedang berpuasa. Semoga ikhwas sekalian, para pemirsa yang hari ini sedang berpuasa sunnah Kamis, ya, diberkahi Allah Subhanahu wa taala amalannya, diberkahi umurnya, diberkahi keluarganya dan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga apa yang kita lakukan menjadi amalan yang diterima Allah Jalla wa ala. Salawat dan salam marilah kita junjungkan kepada kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fiddin, ma'asyiral muslimin, para pemirsa, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita tentang muqaddimah kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikarang oleh Abu Isa Muhammad ibnu Isa At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala. Pada kesempatan yang lalu kita telah berbicara tentang pentingnya mengenal karakter, sifat, akhlak dan kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka di kesempatan yang mulia ini kita akan berbicara tentang faidah, manfaat ya dari mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah yang akan diraih, didapatkan oleh mereka yang berusaha mengenal akhlak Nabi, berusaha mengenal karakter beliau, berusaha mengenal sifat-sifat beliau, pribadi beliau yang agung. Ya. Karena itu para ulama menjelaskan beberapa faedah yang insya Allah dengan ini kita bertambah kecintaan kita kepada Nabi semakin bertambah. Ketaatan kita kepada perintah beliau akan semakin baik. Ikhwas sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang pertama yaitu mencintai Nabi, mengenal Nabi adalah salah satu kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Mencintai Nabi, mengenal Nabi, dan mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban terbesar yang dimiliki, yang harus dilakukan oleh seorang Muslim. Dan kita tidak mungkin bisa beriman dengan sempurna kepada beliau kecuali dengan jalan kita mengenal beliau. Semakin bertambah pengetahuan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin bertambah pula tingkat keimanan dan keteladanan kita kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara konsekuensi keimanan kepada Nabi sekali lagi adalah mengenal akhlak beliau yang tinggi dan sifat-sifat beliau yang sempurna. Ikhwati fiddin, barang siapa yang mengenal beliau dengan baik, mengenal akhlak beliau, kepribadian beliau, maka dia tidak akan ragu sedikit pun untuk mempercayai beliau, untuk mengimani risalah yang dibawa oleh beliau, termasuk mengimani dua pedoman hidup kita yang dibawa oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran Al-Karim dan As-Sunnah An-Nabawiyah dan agama yang mulia ini. Inilah faedah yang pertama yang hendaklah kita pahami dengan baik, yaitu kewajiban mengimani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan mengenal beliau lebih dekat, baik itu karakter, akhlak, kemudian sifat-sifat mulia beliau dan juga kepribadian beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu wajarlah jika para sahabat adalah orang yang paling mencintai beliau, adalah orang yang paling bersegera mengimani beliau, karena mereka mengenal sangat dekat pribadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua adalah cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban kita selaku umat beliau. Bahkan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam harus lebih kita utamakan, harus lebih kita dahulukan daripada cinta kita kepada orang tua kita, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan dari manusia seluruhnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Al-Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih berhak atas diri orang-orang beriman dari diri mereka sendiri. Dan istri-istri beliau adalah ibu bagi
orang-orang beriman. Artinya hak Nabi kepada kita, ikhwatal Islam, lebih besar dari hak orang tua kita kepada kita. Ya. Karena orang tua kita adalah sarana sebab adanya kita di dunia, sebab hadirnya kita di dunia. Sedangkan Nabi SAW adalah sebab selamatnya kita, ya, di dunia dan di akhirat. Maka kedudukan beliau lebih tinggi, hak beliau lebih besar daripada hak orang tua kita sendiri. Bahkan dari hak kita sendiri pun hak Nabi masih jauh lebih besar. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu mencintai Nabi SAW, mendahulukan beliau atas hal-hal yang lain, ya. Ini termasuk ikatan iman, ya. Termasuk ikatan iman pada diri kita. Di mana keimanan seorang mukmin tidak akan sempurna sebelum ia merealisasikan cintanya yang tulus kepada Nabi SAW. Maka sekali lagi, agar cinta ini tumbuh, berkembang dengan baik, ya, selalu merekah setiap harinya, ya, maka hendaklah kita selalu berusaha, ya, untuk mengenal karakter beliau, mengenal sifat-sifat baik beliau, ya, sehingga cinta kita semakin bertambah, ya, penghormatan kita kepada beliau semakin bertambah, ya. Karena seseorang yang sering menyebut kekasihnya, ya, sering mengingat kekasihnya itu, maka dia akan terus, ya, akan semakin besar kecintaannya kepada kekasih tersebut, ya. Kaum muslimin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita saksikan dalam kehidupan kita atau kehidupan para sahabat di masa lalu, ya, betapa besar dampak, ya, pengenalan kepada Nabi SAW, pengenalan terhadap akhlak beliau, karakter beliau, ya, terhadap akhlak dan karakter kita, ya. Semakin kita mengenal akhlak Nabi, mengenal karakter beliau, maka itu akan berdampak kepada baiknya karakter kita, kepada baiknya akhlak kita, kepada mulianya budi pekerti kita. Ikhwatal Islam, ma'asyarul muslimin, para pemirsa dimanapun berada. Kemudian faidah yang ketiga dari mengenal karakter, sifat dan akhlak Nabi SAW, yaitu, ya, mewujudkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk meneladani seluruh kehidupan Nabi SAW. Jadi yang memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi sebagai teladan adalah Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka yang berusaha mengenal Rasul SAW, ya, mengenal akhlak dan sifat-sifat beliau, maka itu adalah perwujudan dari ketaatan seorang hamba kepada perintah Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yu'minu billahi wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah, mengharap perjumpaan dengan Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Jalla wa Ala. Al-Ahzab ayat 21. Ya. Jadi jika Anda mengaku beriman kepada Allah, jika Anda mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Allah, jika Anda termasuk orang-orang yang selalu ingat Allah, maka jadikan Rasul sebagai teladan dalam kehidupan. Jadikan Rasulullah sebagai idola pertama bagi kita, orang yang beriman.
Di samping kita jadikan beliau teladan, saudaraku yang dirahmati Allah, kita juga harus melaksanakan semua perintah beliau dan menjauhi semua larangan-larangan beliau SAW. Inilah bentuk kecintaan yang paling agung, itu dengan mentaati, ya. Sebagaimana kata pepatah, al-muhib lima yuhibbu muti'u. Orang yang mencintai terhadap yang dicintainya, dia akan taat. Ya, dia akan taat. Maka itu seorang istri, ketika dia mencintai suaminya dengan kecintaan yang tulus, maka dia akan taat kepada suaminya. Ya, dia akan taat kepada suaminya. Seorang murid yang mencintai gurunya, ya, maka dia akan mentaati. Begitupun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, maka dia akan mentaati Rasul. Apapun yang datang dari Nabi dia laksanakan. Sami'na wa ata'na. Ya. Kami dengar, kami taat. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Segala sesuatu yang dibawa Rasul kepadamu, maka terimalah, ambillah, amalkan. Ya. Dan segala sesuatu yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkan. Ya. Al-Hasyr ayat 7. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Artinya, konsekuensi keimanan kita kepada Allah, konsekuensi kecintaan kita kepada Allah, yaitu dengan mengikuti mutaba'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketaatan totalitas dengan ruh kita, dengan jiwa kita kepada apapun yang dibawa oleh kekasih kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat, dari faidah mengenal akhlak, karakter dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menjadikan Nabi, ya, sebagai sosok, ya, yang paling utama bagi orang-orang beriman, ya, dalam hal keteladanan, dalam hal contoh terbaik dan pedoman dalam kehidupannya. Ya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mu'min illa wa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Iqra'u in syi'tum an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Artinya, tiada seorang mukmin pun kecuali aku lebih utama atas dirinya, baik di dunia maupun di akhirat. Bacalah jika engkau mau, Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibandingkan diri mereka sendiri. Artinya hak Nabi atas kita lebih utama daripada hak kita atas diri kita sendiri. Ya. Karena itu, ikhwatal Islam, para pemirsa dimanapun berada, mari, ya, kita tanamkan dalam hati kita, kita tanamkan pada diri keluarga kita, anak, istri kita, untuk betul-betul mencintai, mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan pengenalan itu mereka akan mencintai Nabi. Dengan kecintaan kepada Nabi SAW, maka mereka akan mentaati perintah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjauhi larangan beliau. Dengan demikian insya Allah diharapkan, ya, mereka kelak akan membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di telaga Al-Kautsar. Kemudian yang kelima, di antara faidah mengenal karakter, akhlak dan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu
Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam Al-Qur'an Al-Karim ya tentang keagungan akhlak beliau. Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, dan sumpahnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ya tingginya kedudukan yang disumpah itu. Menunjukkan ya begitu pentingnya, urgennya ya apa yang disumpah oleh Allah tersebut. Ya. Dan ini adalah legalitas yang sangat tinggi ya terhadap makhluknya. Ya. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la'ala khuluqin adhim. Ya. Artinya Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Dengan karunia Rabbmu, engkau Muhammad bukanlah orang yang gila. Sungguh, engkau pasti mendapat pahala yang besar yang tiada putus-putusnya. Dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang sangat luhur. Al-Qalam ayat 1 sampai 4. Ya. Ayat ini ikhwati fillah ya menunjukkan suatu kehormatan yang sangat agung yang disematkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba pilihannya, kepada rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika Anda memuji saya atau saya memuji Anda atau keluarga memuji kita atau orang lain memuji kita, bisa jadi pujiannya itu tulus, benar ya. Bisa jadi juga tidak. Bisa jadi hanya basa-basi saja. Ya. Tetapi jika yang memuji makhluknya adalah Allah Jalla wa Ala, maka pujian itu adalah benar adanya dan itu legalitas dari pemilik alam semesta tentang tingginya kedudukan ya orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah ya, istri tercinta beliau, istri satu-satunya istri beliau yang masih perawan ya. Aisyah ditanya oleh sahabat-sahabat yang lainnya, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tolong wahai Aisyah, gambarkan kepada kami ya seperti apa akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan berlinang air mata ya karena mengenal sempurnanya pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab dengan jawaban yang sangat singkat. Jawaban yang sangat singkat. Kata beliau, kana khuluquhul Quran. Sungguh akhlak Nabi adalah persis seperti Al-Quran. Ya. Jika Al-Quran itu adalah sebuah buku, maka Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Jadi segala yang termaktub dalam mushaf, baik dari Al-Fatihah hingga An-Nas, telah dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua perihidup beliau itu berlandaskan Al-Quran Al-Karim. Ya. Ucapan beliau sesuai dengan Al-Quran, baik secara terperinci maupun secara global. Ilmunya Rasul ya adalah ilmunya Al-Quran. Keinginan dan perbuatan Rasul berdasarkan ya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran. Ketika beliau meninggalkan sesuatu, maka beliau meninggalkan sebagaimana yang dilarang oleh Al-Quran Al-Karim. Keinginan beliau, ikhwati, keinginan beliau ya itu juga ya berdasarkan Al-Quran Al-Karim. Kezuhudan beliau ya, kebencian dan kecintaan beliau sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Quran. Ya. Singkatnya Nabi kita
yang mulia berusaha dalam setiap derap langkahnya, ya, sesuai persis dengan petunjuk, pedoman dan pelita dari Al-Quran Al-Karim. Maka benarlah apa yang digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Subhanallah, ya. Begitu indah gambaran singkat dari istri yang paling mencintai, yang pernah hidup serumah bersama beliau. Satu kata menggambarkan akhlak Nabi, kana khuluquhul Quran. Maka ketika jawaban ini sampai ke telinga para sahabat, mereka tidak lagi bertanya, mereka merasa puas, ya, dengan jawaban dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan Aisyah kita kenal termasuk wanita yang sangat cerdas, wanita yang Allah berikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam menyampaikan pesan-pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita kenal dalam sejarah bahwa Aisyah termasuk salah satu, ya, penghafal dan penukil hadis terbanyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku ikhwatal Islam, para pemirsa dimanapun berada, ya. Faedah yang keenam yang bisa kita petik dari mengenal karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah, ya, dengan kita mengenal beliau, ya, maka akan timbul kecintaan dalam hati kita. Maka dengan kecintaan itu kita diperintahkan untuk memperbanyak bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah tanda kecintaan seorang kekasih kepada kekasihnya adalah dengan banyak menyebutnya. Maka kita yang mengaku cinta kepada Nabi SAW, ya, tentu senantiasa memperbanyak salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sungguh Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Subhanallah, ya. Sekali lagi, semakin bertambah pengetahuan kita, ya, dengan mengenal sifat-sifat Nabi SAW,